Uh. Yeah. Uh. Yeah. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya adalah Stefani Rambuata Jawa. Nama saya Octavianus Ulfran Gulang. Saya Ferdi Prasetya. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai rumus sekam kolom. Yang pertama, analisis memahami rumus sekant kolom. Rumus ini krusial untuk memahami perilaku kolom yang mengalami beban eksentris, yaitu beban yang tidak bekerja tepat di pusat penampang. Mari kita selami dasar-dasar dan aplikasi pentingnya. Mengapa kolom itu penting? Kolom adalah elemen struktural vertikal yang menopang beban aksial tekan. Kemampuannya untuk menahan beban ini sangat penting untuk stabilitas dan keamanan seluruh struktur bangunan. Kegagalan kolom dapat menyebabkan keruntuhan yang katastrofal. Dalam desain struktur, pemahaman yang akurat tentang bagaimana kolom bereaksi terhadap berbagai jenis beban adalah kunci. Beban aksial konsentris bekerja tepat di pusat, relatif mudah dianalisis, namun realitas di lapangan seringkali melibatkan beban eksentris. Beban eksentris dan perilaku kolom. Ketika beban aksial tidak diterapkan tepat di pusat gravitasi penampang kolom, ia disebut beban eksentris. Eksentrisitas adalah jarak dari titik aplikasi beban ke pusat gravitasi penampang. Yang pertama, momen lentur tambahan. Beban eksentris akan menciptakan momen lentur pada kolom. Selain tegangan aksial, momen ini cenderung membengkokkan kolom. Yang kedua, deformasi lateral. Kolom akan mengalami deformasi lateral atau perpindahan ke samping akibat momen lentur. Deformasi ini sering disebut sebagai defleksi. Yang ketiga, efek P delta. Defleksi lateral yang terjadi akan menciptakan momen lentur sekunder atau P delta efek yang memperbesar momen lentur awal. Konsep dasar rumus sekant. Rumus sekant adalah alat analitis yang digunakan untuk memperkirakan tegangan maksimum pada kolom yang mengalami beban aksial eksentris. Dengan mempertimbangkan efek tekuk dan lentur secara simultan, ini adalah salah satu metode paling akurat untuk menganalisis kolom dengan beban semacam itu. Rumus ini secara implisit memperhitungkan bahwa deklesi kolom akibat momen lentur akan meningkatkan eksentrisitas efektif beban, sehingga menimbulkan momen lentur tambahan. Derivasi rumus sekant atau gambaran umum. Derivasi rumus sekant dimulai dengan mempertimbangkan sebuah kolom yang dibebani secara eksentris. Kondisi kesetimbangan pada kolom deformasi menjadi dasar utama. Yang pertama, persamaan diferensial balok kolom yang menggabungkan lentur dan beban aksial diterapkan. Yang kedua, solusi umum dari persamaan diferensial ini dilibatkan fungsi sinus dan kosinus. Yang ketiga, kondisi batas atau boundary condition. Kolom misalnya jepit-jepit, sendi-sendi digunakan untuk menentukan konstantan integrasi. Yang keempat, dari solusi ini defleksi maksimum dan momen maksimum dapat diturunkan. Dan yang terakhir, akhirnya tegangan maksimum gabungan tegangan aksial dan lentur dinyatakan dalam bentuk yang melibatkan fungsi sekant. Nah, bisa dilihat rumus sekant di gambar di atas ini, yang mana sigma max sama dengan tegangan tekan maksimum pada penampang kolom, biasanya terjadi pada serat terjauh dari sumbu netral. P sama dengan beban aksial yang diterapkan pada kolom, terus A luas penampang melintang kolom, dan E eksentritas beban atau jarak dari garis kerja beban ke pusat geometris penampang. Yang C jarak dari sumbu netral ke serat terluar penampang atau di mana tegangan maksimum terjadi.
R radius girasi penampang, di mana I adalah momen inersial. L sama dengan panjang kolom efektif dan E modulus elastisitas material kolom. Parameter kritis dalam rumus sekant. Yang pertama ada ekresitas. Semakin besar ekresitas, semakin besar pula momen lentur yang ditimbulkan dan semakin tinggi tegangan maksimum. Yang kedua ada kelangsingan kolom L atau R. Rasio kelangsingan atau panjang efektif dibagi radium girasi sangat mempengaruhi kecenderungan kolom untuk mengalami tekuk. Yang ketiga ada material. Modulus elastisitas menunjukkan kekuatan material. Material yang lebih kaku itu E tinggi dan menghasilkan defleksi yang lebih kecil. Yang keempat ada momen inersial I. Momen inersial penampang menunjukkan ketahanan penampang terhadap lentur. Penampang dengan I yang lebih besar lebih tahan terhadap lentur mengalami tekuk. Aplikasi dalam desain struktur. Yang pertama ada desain bangunan bertingkat. Penting untuk mengevaluasi kolom di bawah beban gravitasi dan lateral yang seringkali eksentris. Yang kedua ada jembatan dan struktur industri. Kolom penyangga jembatan dan struktur industri seringkali mengalami beban dinamis dan sentris yang signifikan. Yang ketiga ada verifikasi keamanan. Membantu memastikan bahwa tegangan yang timbul tidak melebihi batas tegangan izin material. Mencegah kegagalan. Kesimpulan dan poin penting. Rumus sekant adalah alat yang sangat berharga dalam analisis dan desain kolom. Dengan memahami konsep di balik beban eksentris dan bagaimana rumus ini memperhitungkan efek P delta, insinyur dapat merancang struktur yang aman dan efisiensi. Beban eksentris menciptakan momen lentur dan deformasi lateral. Efek P delta momen sekunder yang memperbesar defleksi. Rumus sekant memperhitungkan tegangan maksimum pada kolom dengan beban eksentris dan efek P delta. Pentingnya akurasi, kunci untuk desain struktur yang aman dan andal. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Salam dan bahagia.